Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik dari lingkungan Ratu Rosari yang terkasih. Marilah malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kitab suci pada hari Sabtu 11 September 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buah yang baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ketika ke toko buah-buahan, kita memilih dan membeli buah yang baik, banyak kriteria buah yang baik. Misalnya, buah impor, buah organik, buah lokal dari daerah tertentu yang sudah terkenal. Tinggal kita memilih saja sesuai selera dan tentu isi dompet. Bacaan Injil hari ini menggabungkan dua perumpamaan menjadi satu, yakni tentang pohon dan buahnya, yang kita dengar dari ayat 43 sampai 45. Dan tentang dua macam dasar atau pondasi rumah, kita dengarkan tadi dari ayat 46 sampai 49. Namun demikian, kedua tema itu merupakan satu kesatuan dalam hidup beriman kita.
Seperti kita ketahui bahwa orang yang beriman dengan benar dapat kita lihat dari buah-buahnya. Seorang beriman tekun dalam melakukan apapun yang baik, solider dengan orang-orang yang menderita, hidup sederhana, jujur dalam bertutur, sportif, dan mampu dengan rendah hati mengakui keunggulan orang lain. Orang yang memiliki iman yang teguh tidak gampang tergoda dan tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang seperti ini selalu berupaya menularkan hal-hal positif kepada sesama dan mau menerima dengan senang hati hal-hal positif dari sesamanya. Orang beriman mempunyai perbendaharaan hati yang baik, pasti akan mengajarkan yang baik pula kepada orang-orang di sekitarnya. Orang beriman bagaikan rumah yang didirikan di atas wadas, pondasi yang kokoh. Sekalipun badai melandanya, ia tetap teguh berdiri. Pohon yang baik selalu dijaga, dirawat dengan baik. Kita semua sudah memiliki iman. Mari kita merawat iman kita agar menjadi kokoh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Di tahun refleksi ini, mari merawat iman kita dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa, membaca, serta merenungkan sabda Tuhan. Semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam karya-karya kasih melakukan yang baik, dan semoga diri kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita refleksikan bersama-sama. Hal positif apa yang sudah saya lakukan untuk membangun hidup bersama yang positif? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku membangun hidupku di atas batu yang kokoh, yaitu iman yang teguh. Dan semoga dalam bulan kitab suci ini, biarlah roh-Mu mendorong aku untuk lebih mencintai firman-Mu dalam kitab suci. Amin. Aksi yang bisa kita lakukan: aku menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa dan membaca, serta merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, serta adik-adik yang terkasih, marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Satu kali Bapa kami, satu kali Salam Maria, kemuliaan dan terpujilah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ratu Rosari, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.